Di match yang ketiga, ini dia Miramar. Yes, kita bakal menuju ke Miramar game ketiga dari total 6 game yang akan dimainkan hari ini. Dan beberapa tim sudah mulai turun di Miramar kali ini. Wow, ada yang early drop loh langsung dari daerah Bali. Mau Mereka ke langsung Monte ngedrop. kayaknya. Wait, ini kiri bawah Monte atau El Azhar? El Pozo. El Azhar? Berarti mau ke kiri Ladrilera. Nah, muncul. Wah, pesawatnya pelit banget nih. Berarti pesawatnya itu dari Puerto Paraiso ke arah kanan ya? Sabar. Iya dong, ini dari Pesawatnya ngilang, Pak. garis pesawatnya. Iya bener, ini dari kiri ke kanan berarti. Tapi motong cuma mungkin sekitar ke atasnya Impala gitu. Nggak sampai jauh-jauh banget ya. Iya, kayaknya akhirnya di bawahnya Impala deh. Atau Oke. pas di Impalanya. Berarti dari arah Valle del Mar menuju ke arah Impala. Mungkin kita Pelit bakal melihat banget beberapa sih. tim yang clash itu ketika di area-area Minas Generales, di San Martin, merebutkan kendaraan untuk menuju ke utara lebih jauh lagi ya. Wow, dan ada tim yang ngambil di daerah Los Higos, itu daerah yang sangat jarang ada tim yang mau milih daerah tersebut. Bahkan split position, 2 pemain di Los Higos, 2 pemain lainnya di jalan sebelah kanan memilih scrapping. Betul. Dan kita bakal lihat juga beberapa tim sudah mulai turun mengambil kendaraan-kendaraan yang ada, mengambil looting-lootingan yang ada, dan mulai bermain di game kita yang ketiga. Tampaknya lagi-lagi Papua menjadi spotlight ya, di mana mereka bermain dengan sangat galak. Bahkan game kedua, di mana kita kira mereka bakal rotasi, malah enggak. Mereka bakal menubruk lawan-lawan mereka. Wow, ternyata yang tubrukan nggak cuma tim Papua aja. Di arah Pekado sudah ada yang bentrok. 2 tim turun di arah Pekado, ada yang mengambil arena, ada yang mengambil di apartemen merah, ada yang mengambil di arah kasino. Ini terbagi dengan sangat adil sih. Garis tengahnya, garis tanahnya ya. Surat tanahnya nih di apartemen merah kayaknya. Yap. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Sutra dan juga Gorontalo. Mereka masih saling ngelok aja sih. Ini kita bilang tadi ya kan, belum ada fight 4 lawan 4 dan terjadi di game kita yang ketiga kali ini. Yep. Dan tempatnya gue gak heran sih. PKD itu menjadi tempat yang cukup diperebutkan. Biasanya kan Pekado, San Martin, LL itu menjadi kota-kota yang sering bertubrukan satu dengan squad lainnya. Betul, apakah kali ini akan bentrok juga 2 tim ini atau hanya looting dan tiba-tiba cabut? Mengingat circle juga masih masuk di Pekadonya. Berarti ini circle-nya bentar, ini nggak bisa dibilang bener-bener center di Pekado sih. Karena kita belum ngelihat juga circle pertamanya itu munculnya di arah mana. Yap, tapi kita bakal lihat ini juga dari beberapa tim masih bertahan, nggak mau terlalu terbuka juga mereka untuk nembak. Kingsley pun mulai terpantau, Salmon masih mendengar step, masih memperkirakan posisi dari anggota-anggota member Gorontalo kali ini. Yep. Tapi dari kedua tim ini bermain dengan sangat hati-hati, mungkin kemarin nggak nabrakan ya mereka. Sehingga kali ini pertama kali mereka clash, bermain dengan lebih hati-hati, tidak mau terburu-buru juga untuk ngebuka posisi mereka. Karena balik lagi ini adalah TPP ya, Yep. dimana mereka bisa mengamankan posisi mereka dengan menggunakan kamera TPP mereka. Ya, entah ini emang kejutan tiba-tiba di Pekadonya itu tahu ada 2 tim atau emang di scrim kemarin mereka udah saling tahu. Tapi yang gue salutkan adalah setupnya mereka loh Flo. Begitu ngelihat ada parasut lain yang turun mereka udah ngamanin oke. Garis ke sini sampai sini itu kita ambil, kita kuasain. Kita buat mereka itu ngambil daerah yang lain dan terbukti di sini dari Gorontalo pun mereka mengamankan daerah yang cukup aman, nggak ada clash di awal, nggak ada yang bener-bener buka satu pintu masuk berdua rebutan senjata terus tiba-tiba knock 1 poin pertama diambil tuh nggak ada. Iya, tapi balik lagi sih, di awal-awal gini terlihat semua tim bermain dengan sangat safe dan mungkin karena mereka juga adalah tim-tim yang keluar dari bisa dibilang penang-penang solo ya. Mainnya itu sangat pinter jaga badan mereka, survival tinggi banget. Karena buat mereka juara di solo, namanya kan solo, nggak ada namanya kenok. Yang ada namanya langsung di end. Betul. Berarti mereka jaga badan mereka itu pinter banget. Hingga bisa nyampe ke tahap-tahap poin tertinggi. Oke, ini kayaknya bakal jadi pertempuran yang lama banget di Pekado mengingat semuanya bermain safe seperti yang udah dibilang sama Wolfie tadi. Walaupun kalau kita perhatikan dari Gorontalo mereka udah mulai nge-split, ada Super yang sudah menuju ke bagian kos-kosan sebelah kiri. Tapi lagi-lagi posisinya masih belum ketahuan dan semuanya bertahan di tempat dan di titik yang sama. Dari Sultra, Salmon masih di tempat yang sama. Kecuali pemain-pemain dari Gorontalo yang memang udah berpindah-pindah dari tadi. Bahkan udah ada yang ngambil mobil. Betul, gue penasaran sih, selain dari 2 tim ini yang ngelok ya, tim-tim lain sedang apa? Karena ini game pertama, pasti kan ada mungkin perasaan gak lega gitu ketika rotasi. Gue gak tahu nih tim lain ngambil checkpoint mana, tim-tim lain tuh scrapping di mana. Jadi gue penasaran dengan tim-tim lain tuh rotasinya dengan cara apa? Apakah bakal step by step, apakah bakal barbar, apakah menganut teori langsung ke tengah gitu kan? Teori langsung tengah ya. Cukup banyak teori-teori seperti di PUBG Mobile. Teori main tengah, teori main pinggir, teori tabrak
Bismillah gitu kan. Entah itu dia yang menang atau dia yang pulang ke lobby. Teori tebak zona. Teori tebak zona. Tebak zona juga banyak teorinya. Teori dari supply box, teori garis pesawat. Teori sepi di mana. Nah, teori sepi di mana? Banyak banget dan tiba-tiba ngomongin sepi sudah mulai ada baku tembak antara Maluku dan juga Kalsel di mana Noms menerima beberapa cicilan damage atau tembakan balasan namun masih tercover dengan adanya sebuah lempengan yang membatasi setup mereka berdua. Tapi sepertinya dari Rexa sudah mulai memasak granat, dilemparkan ke sebelah kiri karena ada tembakan dari belakang Nom yang menyelamatkan posisi dari seorang Nom. Yap, kita bakal kayak juga dari tim Kalsel kali ini bakal bertahan, bakal bermain dengan lebih hati-hati. Mereka sudah mulai menyebar juga, tapi kali dengan ada member dari tim Maluku Rexa bertahan dengan smoke, mereka nggak bisa bergerak dengan bebas. Karena mereka belum tahu nih, member-member lain dari Maluku berada di mana saja. Bahkan udah mulai ada yang nge-split ke sebelah kanan, smoke setup sudah dikeluarkan juga, terspot Rexa, nggak ada follow up dari pemain Maluku. Ditinggal seorang diri Rexa dibiarkan, lu kesana sendiri ya lu tanggung jawab. Oh, ini tadi Maluku yang di bawah tadi kan, yang di Los Higos ya? Yes, mereka udah nge-split keluar. dua-dua kan tadi? Mereka nge-split dua-dua, tapi kok bisa habis ini ya? Kayak, enggak, 2 orang di Los Higos, 2 orangnya lagi di jembatan sebelah kanan yang ke arah Puerto Paraiso Oh tadi. iya iya. Dan akhirnya mereka bertemu dengan tim Kalsel yang lagi melakukan Pixel Rexa tampaknya bisa keluar dengan nyawa yang cukup sekarat. Kata-kata pasti yang keluar adalah apa? Hit banget, hit banget. Skaraco. Ini udah tembakan-tembakan dan udah komen-komen Skaraco. Dan tiba-tiba Kalteng ada yang meletup ternyata dan di-push dua sisi. Danzel mendapatkan 1 pemain dari Maluku. Poin pertama untuk Kalsel. Yap, tapi tampaknya di game kali ini sudah ada 4 orang yang dipulangkan ke arah lobby. Tapi bukan dari tim yang sama. Karena masih ada 16 tim yang utuh kali ini. Ini kira-kira besok akan seperti ini lagi nggak Flo ya? Kalau sekarang kan kelihatan agresif banget gitu kan. Biasanya tuh hari pertama agresif, hari kedua sudah mulai agak pasif, hari ketiga match awalnya pasif, match akhirnya baru agresif lagi. Oke, kita bakalan nanti Kalau ya. 3 hari tapi, ini kan Kalau 2 hari 2 masalahnya. hari. Tapi gue rasa dengan, biasanya kalau player solo identik dengan pemain barbar, solo Oke. squad. Harusnya mental-mental mereka adalah mental barbar. Ini barbar nggak nih? Tiba-tiba ada San Mori di Miramar, 4 vehicle rotasi. Tapi nggak apa Pak, Sun Mori itu masih dengan satu tim yang sama. Oh masih aman ya? Masih aman. Bukan pada masanya zaman dulu ya? Bukan antar komunitas. Antar komunitas. Tapi San Mori yang antar komunitas kan di Irengel bukan di Miramar. Iya, siapa tahu kan mau pindah Medan pindah kota kan, gitu ya. Pindah kota, Kan pindah itu daerah. mungkin itu komunitas-komunitas jalanan kan, kalau ini komunitas bener. off-road. Oh, ini komunitas off-road makanya mereka San Morinya di Miramar Iya, gitu. Kelihatan kan tadi pakai bagi, pakai jeep, Pakai jeep, ya ini komunitas off-road ini. kendaraan-kendaraan yang siap di medan apapun ya. Betul, tapi itu satu komunitas doang. tadi. Komunitas ya? Satu komunitas doang. Kalau oke, satu komunitas bukan bergabung dengan aliansi-aliansi yang lain ya. Komunitas lain. Komunitas lain, oke. Biasanya itu kan satu clan, apa sih ya bilangannya ya? Satu komunitas beda clan kah? Atau Eh, satu grup beda apa gitu? Kan ada tingkatan-tingkatan itu kalau kita ngomongin organisasi. betul, mungkin satu regional gitu Ah kan. iya, Satu benar. regional tapi komunitasnya beda-beda gitu betul, kan. betul. Yang normalnya itu komunitas masing-masing kalau misalkan mau San Mori. Iya. Tapi kalau udah Udah gue takut keceplosan. Oke, Udah, kita bahas udah. gamenya aja. So back to the beat. Back to the game. Kali ini kita lihat dari Kaltim ada Kens yang sudah Beryl scope 6 cukup berani. Betul, tapi ini seru banget sih. Zonanya pental lagi ke arah kanan bawah. Dan ini bakal menyulitkan tim-tim yang muncul dari bagian kiri. Lihat penumpukannya sudah ada di bagian area junkyard. Kali ini dan juga beberapa posisi-posisi lainnya. Dan mungkin beberapa tim lain bakal numpuk daerah LL. Karena LL tuh masih kosong banget dan tuh luas banget. Coba lagi nyangkut di LL tuh bukan perkara yang mudah. Muncul-munculnya tembak-tembakan dari bagian apartemen menyulitkan kita untuk bergerak dengan bebas kalau daerah LL. LL itu daerah yang paling enak nih, titik-titik kayak gini. Itu kalau nggak salah bagian utaranya atas LL tuh bukit tertingginya. Atau bawahnya. Apartemen biru yang kemarin itu Onyx sama Poin ya? AE sama Voin yang waktu itu perang. Terus sama yang di sebelah kanannya LL tuh.
Ya pakai exit Iya, TLL lah. exit TLL itu biasanya jadi checkpoint beberapa tim yang penting banget untuk ditahan posisinya. Tapi kalau kita lihat-lihat ternyata ada NTT, ada Citato kali ini yang terjebak di bagian broken wall. Ada Ezio juga yang sudah terknockout, minta untuk diselamatkan. Tapi lihat NTB split mereka bagus banget. 3 titik yang mereka kontrol tapi tiba-tiba di HBD begitu saja. Karena ada pergerakan dari NTT. Wow, NTT versus NTB. Ya, kita bakal kayaknya juga Potter dan juga Rafli. Wah, bakal granatnya! saling melihat Wadaw! lemparan bom. Tampaknya belum mengenai seorang Rafli 13, tapi Potter masih menahan pergerakannya, tidak mau terlalu banyak memberikan Mateng buat info. bos. Lemparan bom ke arah kanan belum menemukan targetnya dan terlihat dua tim ini sudah mulai berkumpul kali ini. Potter menerima flank dari seorang Rafli, di rush ke arah depan, 3 orang depan dia ketembak lumayan low. Backup pun datang dari jarak jauh, tapi Capo menembak ke arah lawannya. Potter yang akhirnya tersungkur karena keluar dari pertahanan, tapi lihat NTB knock 2 player mereka. Akankah muncul rush dari tim NTT? Betul, 2 tukar 2 sebenarnya seimbang dari trade knock-nya. Tapi sepertinya dari NTT mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan push. Mereka lebih memilih untuk melakukan revive. Tapi Potter terlalu jauh dari jarak revive-nya. 1 harus dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Citato bertugas sendirian untuk menahan laju push dari 4 pemain NTB. 4 lawan 3, tapi kondisinya dari tim NTB belum melakukan Wah, healing nekat. untuk cowok sopan. Kita bakal lihat Ezio naik ke atas, bakal bertemu dengan seorang Neon, one on one situation. Ezio lumayan low, dari Pekewali juga lumayan low. Kali ini bakal berbahaya banget untuk kedua tim ini. Betul, dan ada close combat langsung didapatkan begitu saja. Ezio-nya tumbang, 1 pemain lagi masih bermain di balik sebuah gundukan dan berhasil mendapatkan sebuah trade talk. Bahkan 2 pemain berhasil diamankan. Capo tersisa seorang diri di bagian sebelah sini. Gundukan ada backup juga dari bagian belakang, ternyata 1 lawan 2. Belum sempat di end, hanya memberikan cicilan damage dan ada follow up juga dari seorang Jepekuali. Ya, kita bakal dapatkan dari tim NTT bisa menumbangkan pelurunya habis! tapi tampaknya dia nggak keluar, pelurunya tertahan somehow. What happened ayah naon kumaha damang pelurunya macet sepertinya. Oli samping dari senjatanya tidak berhasil melicinkan peluru panas dari NTT. Membuat pemain mereka harus tumbang 1 lagi. Last man standing akan mengganggu proses revive dan berhasil mendapatkan Capo. Sementara di bagian belakang NTB berhasil melakukan revive. Masih jumlah yang tidak berimbang. 2 lawan 1 dan granat sudah mulai dimasak kali ini. Rafli lempar jauh melambung dan meletup menjadi akhir untuk tim NTT. What a nice nade dari NTB. Betul, tanpa kehilangan satupun anggota mereka. NTB keluar dengan 4 kill pada kesempatan kali ini tanpa adanya kehilangan member sedikit pun. Iya, tapi seru banget ngeliatin fight kedua tim ini. Bener-bener ngotot banget antara NTB dan juga NTT. Bahkan NTT memaksa keluar dari compound sampai akhirnya NTB yang memenangkan fight-nya. Tapi tidak hanya terjadi antara NTB dan juga NTT. Tadi kalau kita perhatikan di bagian Impala juga sudah mulai, bukan Impala. Los Leones juga sudah ada yang berperang. Bahkan sudah ada yang dipulangkan juga ke arah lobby. Tapi sejauh ini baru 1 tim yang dipulangkan ke arah lobby. Betul, sebenarnya baru 1 tim dipulangkan tapi total 11 player sudah dipulangkan ke arah lobby. Sementara kita bakal pindah juga ke ujung-ujung zona, tampaknya Gorontalo mulai terpantau juga sudah mengambil rumah-rumah di atasnya Minas Generales ini harusnya. Dan akhirnya kita bakal lihat juga dari tim Sulsel sudah mulai rotasi pelan-pelan mencari titik selanjutnya mau pindah kemana. Tapi nggak boleh kelamaan, mereka berdiam diri karena di kanan mereka juga ada lawan yang sudah mulai mantau ke arah mereka. Dari Rus tampaknya melihat posisi dia cukup gampang untuk tembak baginya, pindah bagi lagi, mengamankan kendaraan dan bakal coba untuk tembak jarak jauh dengan tim Sulawesi Tengah kali ini. Sulteng, betul. Mereka bisa ngeliat ke arah Sulteng, tapi di belakangnya ada tim Papua yang punya high ground control juga di belakang dari Sulsel. Nah kan akhirnya dari daerah Papua juga udah mulai memberikan tembakan peringatan dan couple car-nya nyangkut dan untungnya masih bisa dipindah dengan ditabrak tipis dengan menggunakan bagi dan Kaltara pun kehilangan 1 pemain mereka. Wine, 2 pemain bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini menjadi mimpi buruk untuk Kaltara dan Sulsel juga sudah mulai mendapatkan tekanan. Kali ini Papua memberikan cicilan-cicilan damage ke arah Sulsel dan ternyata Flo, Sulsel hanya bermain dengan 3 pemain saja. Betul, mereka hanya masuk dengan 3 player mereka. Kita bakal lihat apakah mereka bisa bertahan hingga akhir pertandingan kali ini ya. Tapi kita bakal lihat di lain sisi dari tim Bali, dari tim Sulut juga melakukan rotasi menuju ke arah zona. Dimana sementara waktu ini zona ketiga mulai terbentuk juga. Dan biasanya zona ketiga itu saat dimana semua tim mulai berdempet-dempetan, mulai saling melihat tapi belum harus perang. Betul. Zona keempat udah mulai harus bergesekan, zona kelima harus perang rebutan slot. Bahkan Kaltara sudah mulai terpotong ketika mereka rotasi. Ada 1 ledakan vehicle yang membuat 1 pemain Kaltara dipulangkan ke arah lobby. Tapi bentar, Sulut melihat kendaraan yang lewat tidak ingin dilepas. Langsung di spray down dengan menggunakan M4 dan juga RDS. Namun belum ada cicilan damage yang begitu besar masuk ke tim yang sedang melakukan rotasi. Wow, dan ngomong-ngomong, wait.
Gue baru mau memberikan sebuah argumen, tiba-tiba tembakan dari belakang berasap dan lompat dan what? Dia kecelakaan tunggal. Itu jatuh. Last man standing. Jatuh. End. Kelar. Oke. Gue kira Ghidorah dapat tembakan terakhir itu meledakin. Ternyata jatuh karena mungkin dia panik ya. Nyawanya mulai sekarat, kendaraannya mulai sekarat. Daripada dia meledak, dia mau coba lompat. Tapi malah menumbangkan diri dia sendiri. Betul sekali, itu epic moment ya. Gue kira bakal dapat poin gitu kan untuk tim dari daerah Papua. Tapi ternyata musuhnya udah keburu panik. Tapi kalau kita perhatikan ke arah tim lain, Maluku kali ini yang sudah kehilangan Reksa di awal-awal tadi karena mereka memang melakukan split yang terlalu jauh. Jadi follow up-nya juga lama untuk tim Malukunya sendiri. Mereka saat ini sudah touchdown, mendapatkan compound dengan setup yang sedemikian rupa, mendengar bunyi vehicle juga, dan ini circle yang sebenarnya gua nggak inginkan karena menuju ke arah LL. Gue pengennya mentalnya ke kanan atas atau nggak ke kanan bawah. Ke utara seru sih Flo, itu bagian bukit-bukit yang obstacle-nya tuh dikit banget gitu. Tapi kemungkinan besar gak ke utara ini pasar. Ini kalau nggak ke kiri bawah ngedonat lagi. Iya. Dan kalau namanya udah zona-zona di LL, kita mungkin bakal melihat sampai zona ke-8 ini baru selesai. Harusnya dengan iya kondisi hot-hot semuanya. Ya, contohnya kayak tim yang udah mengamankan bagian atas gedung-gedung ini udah pasti bakal setup lama di sini, udah pasti bakal nahan lama di sini, ngasih happy birthday ke arah tim yang dadakan dateng gitu kan. Betul. Kalau untuk di LL, biasanya yang diperebutkan adalah apartemen-apartemen tertinggi. Kalau menurutku pribadi gitu, ketika zona menuju ke kota-kota gede, misalnya kayak LL, misalnya kayak Senaya, kunci kita menang itu masuk setengah-tengah mungkin, dapetin compound terenak. Yang penting masuk ke rumah gitu, jangan bermain di open fieldnya. Masuk ke rumah setengah-tengah mungkin. Yes, masuk di bagian tengah. Intinya incer gedung yang mungkin ya bisa di setup sampai rooftop. Betul, sebisa mungkin. Tapi baik lagi, namanya cepet-cepetan, namanya buru-buruan. Gak tentu kita dapat tempat terenak. Yang penting adalah dapat rumah sih. Inti gitu, kalau masuk ke dalam zona-zona seperti ini, yang penting adalah punya rumah. Yang penting punya rumah, jangan sampai kehabisan lahan ya. Karena kehabisan lahan bakal menjadi mimpi buruk untuk di last circle-nya nanti. Dan sepertinya cowok sopan pun harus dipulangkan ke arah lobby karena pergerakannya terlalu sopan tadi di arah open field. Keluar dari obstacle dan langsung menjadi poin untuk tim dari daerah Sulteng. Adiba tadi yang menjadi eksekutornya. Kali ini mereka sudah mendapatkan pecahan poin pertama untuk tim mereka. Angle-nya benar-benar fokus ke arah NTB. Yap, kita bakal tanya juga dari tim Sulteng. Adiba masih mengunci pergerakan dari tim NTB. Neon dan kawan-kawan tadi berhasil fight dengan tim NTT, kali ini harus tertahan kembali. Sementara aman, tapi berapa lama amannya? Oke, dan Kaltim ada Ding situ yang sudah dikenokin juga. Sementara Sulsel juga sudah mulai melakukan peperangan. Ada Sulbar, ada Kalteng yang jaraknya tidak terlalu jauh. Mereka hanya terbatas dengan satu bangunan bata saja. Tapi dari seorang GZ yang sudah menuju ke arah jalanan, pindah ke bangunan tengah. Kalteng siap untuk menyambut kedatangan dari tim-tim lain kali ini. Ini area bawahnya benar-benar kebuka banget tapi dari Kalteng. Yap, kita bakal lihat juga dari GZNK. Sudah mulai mengokang bom juga, akan melempar ke arah asap. Tapi tampaknya belum ada musuh di depan dia. Sementara Gorontalo kehilangan Kingsley. Kali ini di mana Papua mulai perang, mulai membarbar lawan-lawan depan mereka. Dan lihat Gorontalo tampaknya terkunci di bagian low ground. Dikunci oleh Ghidorah yang kawan-kawan. Oh, tembakan dari belakang. Kali ini Ghidorah benar-benar memberikan spray kejutan ke arah pemain-pemain dari Gorontalo. Mobil sudah mulai berasap, di spray terus-terusan meletup balon hijau. Tapi tidak memberikan damage yang banyak ke arah seorang Candice. Tidak menerima damage dari Ghidorah tapi ditembak oleh Sulsel dari arah yang lain. Ini bukan posisi yang bagus untuk Gorontalo. Yap, ini benar posisi yang sangat sulit mereka kuasai karena mereka terjepit di bagian low ground. Dan ketika mereka keluar dari pertahanan mereka langsung dikunci oleh tim Papua yang sudah memiliki 3 kill dan lengkap dengan 4 anggota mereka. Tapi lihat dari Papua nggak bisa cuma ngelok ke arah atau lawan-lawan, mereka harus melawan tim Maluku juga, di mana lihat Altnar pelan-pelan menuju ke arah tim Maluku yang tampaknya belum mengetahui informasi bahwa ada orang yang pengen nge-backstep mereka. Yes, tapi pergerakannya benar-benar sabar banget. Lemparan granat ke arah depan, sudah melihat pergerakan sebuah vehicle kali ini. Akan ada spray down dengan menggunakan UMP. Skopnya deket amat itu ya. Padahal jaraknya nggak terlalu jauh, tapi kekerannya benar-benar lengket tadi ke arah tim Maluku. Dan sepertinya dari daerah Papua tidak ingin langsung tabrak ke sebelah kanan. Ini juga jadi PR yang cukup banyak untuk tim dari daerah Papua. Karena mereka bingung nih. Ambil kanan ketemu Maluku sama Gorontalo, ambil kiri mereka harus melewati tebing yang begitu
curam di bagian depannya. Betul, tapi untuk tim Papua mereka udah punya 2 member yang masuk ke arah zona. Tinggal follow up lagi. Kita pindah kali ini ke tim-tim yang tampaknya belum memiliki tempat di dalam zona. Ada tim Sultan yang harus fight dengan tim NTB tadi ya. Dan sementara kita bakal beberapa tim juga mulai fight, di mana Papua akhirnya menumbangkan Candies dari tim Gorontalo, dipulangkan ke area lobby dan di-secure poinnya. Itu kayaknya tadi deh kill feed-nya terlambat. Iya nggak sih? Atau baru ke-secure killnya. Ya mungkin, tapi nggak mungkin bleeding out selama itu. Oh telat kayaknya deh. Iya, kill feed-nya telat. Karena tadi gue juga melihat beberapa momen yang timnya udah dipulangin. Tapi 1 menit Nyusulnya kemudian baru notifnya tuh keluar di kill feed. Oke, berarti delay dikit lah ya. Delay tipis-tipis lah ya, nggak masalah lah ya. Ternyata berpindah ke arah ruangan yang salah, langsung lompat. YOLO banget, ada satu pemain yang sedang mengokang granat. Satu orang bakal langsung melakukan push, tapi ternyata masih ada orang berikutnya di balik sebuah tembok. Oke, Betul. bukan hal yang bagus. Tapi itu aksi yang heroik banget ya. Iya betul. Solo maju ke arah depan men-take down 2 lawan hampir 3 malah tadi ya. Dan kita bakal kali ini kembali mulai masuk ke zona-zona akhir. 12 tim masih bertahan. 12 tim di area zona yang sedikit kecil. Ini udah rusuh banget. Ya ini bakal chaos banget pastinya. Sulut masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Kali ini Hope masih memberikan harapan untuk timnya. Dia sudah mendapatkan 2. Dari 3 kill dia nyumbang 2. Oke, kita bakal kayaknya juga dari tim Sulut masih menembak ke area sekitar di mana mereka mendapatkan kill ke arah tim Kalbar kali ini. Okas dipulangkan ke arah lobby dan tampaknya dari tim Sulut mendapatkan 4 poin di zona kita yang kelima. Lihat begitu ramainya kota ini, begitu banyak tim yang menumpuk di rumah-rumah yang tersedia kali ini. Dan bahkan Papa Bos tampaknya langsung ke take down juga. Tapi menurutku paling enak adalah tim Papua. Lihat posisi mereka, memang di ujung zona tapi high groundnya membuka vision ke semua sisi di dalam LL. Itu tengah sama kiri semua dikontrol sama tim Papua loh. Ya ini kekuasaan mereka semua ini. Split mereka rapi banget sih. Harus gua akui ya, ini bener-bener rapi banget split mereka saat ini. Mereka bermain sabar. Mereka nggak ke bawah situasi gitu, dimana banyak tim pasti berpikir tuh kalau udah kayak gini, kita harus masuk ke arah LL-nya, ambil satu kompon, ambil satu bangunan. Tapi mereka bodo amat, lu masuk aja ke bagian zona, ambil komponnya, kita tembakin dari bukit aja. Berarti yang lain tuh menganut teori tengah-tengah kota. Oh, meta tengah ya? Ya, ini mereka menganut teori high ground. High ground, meta pinggiran. Finger circle. Oke, meta pinggiran kali ini yang diamankan oleh tim dari daerah Papua dan membuahkan hasil. Sejauh ini dapetin support yang bagus dari segi posisi. Tergantung dah nih, circle 6, bergerak dikit dan daerah kosong. Itu daerah kosong melompong dari 2 pemain tim Papua yang ada di sebelah kanan atas. Kalau gue jadi tim Papua, gue mengirim mungkin 1-2 orang. Maju ke arah zona, forting, 2 yang lagi cover. Nyusul ketika zona mau yang menutup. Aduh, tapi tiba-tiba Gidorahnya terpick off tadi, headshot langsung. Dan ada tembakan juga dari seorang Erwan, berusaha untuk mendapatkan sebuah threat knock. Namun masih tercover dengan adanya banyak tembok di depan sana. Ngebuat Erwan pun harus mundur, 2 pemain lainnya masih terjebak di bagian atas. Mungkin Gorontalo bisa mengganggu pergerakan dari 2 pemain Papua yang ada di atas bukit. Betul, kita bakal kayaknya juga dari tim Sulsel harus menahan gempuran tim-tim lain. Karena mereka semua mulai bergerak kali ini ya. Papua tampaknya mulai turun dari arah pegunungan mereka, mulai maju ke depan. Depan mereka ada tim Sulut. Dan ini nih PR-nya, nyebrang jalanan. Ini PR-nya berat banget. Tapi kayaknya mereka nggak harus ambil kiri sih, ambil kanan kayak lebih safe. Kalau karena kita ngelihat nih semua setup timnya seperti apa. Kalau dari playernya kan nggak tahu setup musuh seperti apa. Oh bener, 2-2. Papua 2 turun, 2 di high ground. Ya Memastikan slot dulu. Masih setup yang sama ya yang dilakukan sama tim dari daerah Papua ini. Dan kalau kita perhatikan ke arah Bali yang sudah mulai bergerak, perlahanan pasti mereka benar-benar bergerak tipis-tipis aja, nggak langsung barbar. Ada 1 pemain juga ternyata yang sudah setup di sekitar tim Bali, touchdown ke arah broken wall, terpisah dengan adanya 1 tembok tipis saja di sekitar tim dari daerah Bali. Dan ternyata dari Sulut pun langsung bergerak ke arah sebelah kanan, bakal langsung tabrak ke arah Erwan. Tidak terlindas, tembak dari arah belakang, 1 knockout berhasil diamankan, double pick dari Papua membuat Sulut bener-bener kocar kacir. Hanya Hope yang selamat dan touchdown ke bagian gudang. Iya, kita bakal kali ini banyak banget tim yang berperang di bagian kiri atas circle. Lihat tumpukannya begitu rame. Kill demi kill mulai masuk juga, knock demi knock mulai diperoleh, bom demi bom lempar. Dan tampak kita bakal lihat kali ini pengikisan massal mulai terjadi. 26 player masih live, 23 bakal player masih live, 10 tim tersisa, knock demi knock pun lagi-lagi terjadi. Tapi apakah tim-tim yang bertahan bisa memaksimalkan posisi mereka hingga akhir pertandingan kali ini? Ya, bahkan dari Kalteng mereka masih cukup tenang walaupun mereka dipush oleh tim lain. Mereka masih bisa bergerak dan bermain dengan tenang. Ada lemparan granat memberikan splash damage dari Erwan, masih memegang smoke.
Dan sepertinya lebih milih untuk melakukan healing dengan bandit sebelum dia paksakan maju dan nge-push ke arah pemain dari Sulut yaitu si Hope. Dan pemain-pemain dari Papua lainnya juga sudah mulai menyusul dari arah belakang walaupun mereka sudah kehilangan satu pemain tapi mereka masih bisa hidup dengan 3 player yang tersisa. Ada satu supply yang cukup menggiurkan untuk tim Gorontalo tapi sepertinya mereka lebih memilih untuk stay di bagian rumah mereka. Yap. Oh, di-push nih. Kita bakal lihat ini Erwan pelan-pelan buka pintu, tembakan ketahuan terdengar. dong. Ada musuhnya di dalam dan Erwan mulai mencari posisi lawannya di dalam bangunan. Muter-muter ketemu by one tapi Erwan yang tertumbangkan kali ini. Backup mulai datang, Alnar maju dengan tembakan burstnya menumbangkan lawannya dan mengamankan satu rumah. Ya gue agak deg-degan karena tadi follow up-nya sedikit terlambat tapi untungnya masih bisa diselamatkan untuk setup push yang mereka lakukan. Kita bakal berpindah ke arah Bali di mana Bali sudah mendapatkan 2 kill. Ditya sedang terknockout dan sudah, dia yang nge-revive ya. Dia yang nge-revive karena temannya sedang terknockout. Mereka masih bertahan dengan 4 pemain mereka. Tiba-tiba tinggal 7 tim dengan 15 orang yang masih hidup. Ya kita bakal lihat juga dari tim Bali tampaknya harus maju 27 meter lagi ke arah depan. Lemparan bom melontarkan menuju ke arah lawannya dalam upaya random bom ya, spam bom ya. Dan upaya menemukan posisi lawannya. Awas itu jangan sampai kepantul sih bencana cuy. 3 orang mepet ini soalnya tapi ada tembakan dari rumah seberang. Bali masih belum aman posisi mereka saat ini, cukup dekat juga dengan Sulbar di mana ada Tinker yang sedang melakukan pounding dan Nits yang bagus banget dari Eros. Kalteng memberikan distraction yang sangat baik mengantisipasi setup yang sedang dilakukan oleh tim Bali. Yap, kita bakal tanya juga dari tim Kalteng tampaknya masih harus bertahan. Di mana Bali juga masih perang dengan tim Sulbar. Dan mereka bakal mulai lontarkan juga Papua. Masuk dalam satu tempat yang cukup enak tinggal nyayur kiri dan kanan mereka. Dari Bali harus coba untuk revive. Tembak-tembakan diterima juga oleh seorang Ditya. Tapi berhasil menutup angle shotnya dan mencoba untuk mengamankan temannya. Gila, dari berbagai macam percobaan yang mereka lakukan, satu knock masih bisa ke revive. Saat ini Bali mungkin ya menjadi salah satu tim yang masih utuh dan wow, membuka vision untuk Gorontalo dari belakang free shoot tadi. Betul, itu tadi udah adu aim doang, tapi tampaknya Erwan pun ter-take down oleh seorang King Stark kali ini. Dan tampaknya kita bakal cukup banyak tim yang sudah dalam kondisi yang cukup pincang ya. Oke, Lotos Haitos tadi yang gagal dilakukan oleh King Stark. Ternyata nggak sampai ke arah pertahanan dari daerah Papua. Gorontalo dan Papua udah tipis banget jarak mereka. Bali punya PR, nyebrangnya gimana kalau zonanya bouncing ke arah tim Papua. Lempar granat lagi akan segera meletup. Apakah cicilan damage bakal masuk? Ternyata tidak. Tapi 2 granat sudah mulai dilemparkan dan ada 1 granat balasan. 2 granat balasan untuk menghentikan dan memperlambat. Oh, itu granatnya matang. Meletup dan memberikan 50% damage ke arah King Stark. Dan ada follow up damage juga yang datang. 1 ter-knockout di tengah jalan. Ada kejutan tembakan dari arah sebelah kiri. Kalteng join the fight. Ternyata nyebrang jalan cukup berbahaya. Kita bakal lihat apakah Zen bisa lewat kali ini menggunakan timing, reload timing, revive. Dan akhirnya Zen berhasil menerobos. Jalanannya berbahaya tapi berapa lama dia bisa bertahan karena nyawanya cukup sekarat. Gak ada cover juga. Papua di lain sisi hanya dengan sisa 2 anggota mereka, Erwan juga Ghidorah, bertahan di dalam satu bangunan cukup terbuka dari 2 angle yang berbeda. Ada Gorontalo, ada Maluku, ada Bali, Papua. Kalteng masih bertahan hingga zona kita yang ke-8 kali ini. Wow, ini udah sampai zona ke-8, tinggal 1 circle lagi untuk menyelesaikan semuanya. Dan ternyata 1 pemain dari Bali terspot yang sedang melakukan proning di pinggir jalan. Bahkan Ditya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ghidorah mendapat point kill untuk tim Papua. Dan kali ini Papua harus bisa menghalangi laju dari Kalteng yang akan datang dari sebelah kiri. Iya, kita bakal lihat juga dari Ghidorah masih bertahan. Tapi lihat, sekeliling mereka cukup banyak lawan yang sudah mendapatkan informasi bahwa ada yang dalam bangunan tersebut. Dari Bali, Zen bertahan seorang diri Molotov pun lempar tapi kebakar. Belum bisa menumbangkan Ghidorah. Betul, tapi cicilan DPS lumayan. 1 entry, bahkan trade talk pun terjadi dan Erwan pun terbakar. 1 orang dipulangkan menuju ke arah lobby, ada tembakan menuju ke arah temannya sendiri. Untungnya PUBG Mobile tidak ada friendly fire. Betul, tapi kita bakal dapat dari Erwan bisa bertahan menggunakan first aid dalam upaya mengheal dirinya dia sendiri. Berbahaya, gerak arah ke kiri. Timing. Timingnya terbaca, mungkin healingnya kedengeran langsung dimajuin tadi. Gila, dia dapat momentum dengan pendengaran yang begitu bagus. Super, punya pendengaran yang begitu super untuk last man standing dari Gorontalo. 1-1-3. Dengan pendengaran bak seorang kelawar tadi, langsung mendengar healingannya dimajuin dan mendapatkan killnya. Gokil, itu responnya cepat banget sih. Begitu nggak denger bunyi, wah maju dia. Wah, healing tau dia, langsung dibabat habis ternyata. Pendengaran yang begitu bagus, tapi ini hal yang menyulitkan untuk pemain yang menyisakan, untuk tim yang menyisakan 1 pemain mereka. Tapi Kalteng punya 10 kill, ini jumlah yang luar biasa banyak. Kalau dia bisa finish dengan WCD, ini bakal jadi point yang luar biasa banyak sih. Ini bisa dibilang paling enak sebenarnya Gorontalo loh. Temboknya dia tuh letter L.
Ya, dari 2 angle ketupan dan kayaknya dari musuh ini saling nggak ngebaca loh. Ini paling enak buat Gorontalo sebenarnya. Si Super sabar dikit aja. Nomor 2 lah minimal. Ini si Zen udah pasti bakal dipaksa keluar dari komponnya dia. Sementara Super nempel Super tembok masih bisa nempel tembok. Asalkan Zen-nya kelar duluan. Karena ada satu celah kecil tuh. Temboknya bolong dari arah Zen ke arah Super. Wah, dibakar Molotov tapi untungnya nggak connect. Tapi ternyata Super sudah mulai mengeluarkan step. Ada push yang dilakukan oleh Carlton kali ini. Dan sepertinya dari Bali juga sudah mulai keluar. Zen terbakar tapi masih bisa bertahan. Ini dikira mungkin 3 lawan 2. Tapi ternyata dari arah tim yang berbeda. Yang healing di belakang juga ternyata termakan oleh Zona. Jump shoot tipis karena Broken Wall masih belum bisa mendapatkan last man standing. Dan ternyata satu pemain kembali diamankan. Ini benar-benar histeris banget. Dan double pick. What? 1v1 situation antara Bali dan juga Carlton. Shoot yang gagal dan Bali mendapatkan winner chicken dinner. Dramatis. Kesabaran yang begitu bagus dari seorang Zen. Kesabaran yang membuahkan WWCD. Dengan kesabaran yang menahan step. Dengan kesabaran yang menahan tembakan. Trigger disiplin yang begitu tinggi. Membuat Bali akhirnya mendapatkan WWCD di game kita yang ketiga.